Shalom Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang mengalami dimensi yang baru. Segala sesuatu yang baru tidaklah mudah untuk kita terima dan beradaptasi. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Tetapi anggur yang baru haruslah disimpan di dalam kantong yang baru pula. Sekarang kita mengalami masa pandemi yang membuat kita tidak dapat beribadah seperti biasanya. Mari kita beradaptasi dengan masa yang baru ini dan tetap mengikuti ibadah online seperti ibadah offline. Nyalakan kamera Anda dan nikmati hadirat Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat. Selamat beribadah. Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, angkat suaramu, berikan hatimu. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Amin Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan, aku rindu. Inilah kami ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu. Katakan bersama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Yes. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Biar jemaat saja yang angkat pujian ini. Mari rindukan hadirat Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Yes. Urapi setiap kami ya Roh Kudus. Jumpai setiap kami. Jumpai kami di rumah-rumah kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari sembah Dia, katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, saat ini, saat ini Yesus, saat ini, saat ini Yesus, yes Lord, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih ya Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau Yesus, selamanya kami tinggikan Engkau. Ya Rabba, ya Rabba, ya Shem. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba.
selama hidup kami, di sepanjang hidup kami. Kami hanya mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami dalam keadaan sehat, kami tahu ini karena belas kasih Tuhan ada atas hidup kami. Sebentar ya Bapa, biar kami berikan yang terbaik. Hati kami hanya bagi Tuhan, dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan siapapun Anda beribadah malam ini, yuk kita kasih salam, kita kasih kata-kata berkat buat kiri dan kanan kita, buat keluarga kita. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Yuk mari sama-sama datang ke baitnya Tuhan. Haleluya. Yes. Mari tepuk tangan bersama-sama. Katakan, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Haleluya. Kasih setianya, sama-sama katakan, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi ya, haleluya. Kami mau datang ke bait-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Haleluya. Kasih setianya, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Yes, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bawasannya untuk selamanya. Bawasannya untuk selamanya. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Yes, sebab Tuhan baik. Kita maju bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya bagi setiap kita untuk membaca DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Ini waktunya kita memberi persembahan. Silakan Bapak Ibu scan QRIS yang ada di samping layar ini,
atau dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami ini dan berikan hikmat untuk orang-orang yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, mari gabung ibadah Youth via Zoom tanggal 1 November 2020 jam 2 siang dilayani oleh Pastor Roy Durman. Jangan lengah dan berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ibadah GC diadakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 jam setengah 5 sore dilayani oleh Kak Adrian. Ayo jagoan cilik, kita sama-sama ibadah via Zoom supaya kita punya iman yang lebih besar. Doa pagi diadakan pada hari Rabu, 4 November 2020, jam 7 pagi via Zoom. Mari kita terus fokus menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ibadah Next Generation of the Third Pentecost untuk dewasa muda diadakan Rabu 4 November 2020, jam 8 malam via Zoom. Sharing bersama Wahyu dan Desi. Mari ajak saudara dan teman-teman kita untuk sama-sama beribadah. Mari anak-anak kita bergabung dalam Cool Kids Ceria pada hari Sabtu jam 4 sore. On Fire! Ibadah doa malam Sabtu tanggal 7 November 2020 jam 7 malam dilayani oleh Pastor Kristianto Silitonga dari Departemen Cool Pusat. Terus jaga roh kita tetap menyala-nyala dengan bersekutu bersama saudara seiman. Ajak jiwa-jiwa supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Baik, tiba waktunya bagi setiap kita untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu, setiap pergumulan demi pergumulan, Tuhan izinkan terjadi atas setiap kita. Percaya saja bahwa waktu Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan, dan yang terbaik yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Yes, amin Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yes. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Kami bersyukur ya Bapa, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu pada malam hari ini. Terus hadirat-Mu yang memulihkan kami semua yang ada. Terus hadirat-Mu yang memberkati kami semua yang ada. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Sekali lagi Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat kami semua ada. Urapi kami semua, urapi kami semua. Hamba berdoa dalam nama Yesus saat ibadah, hadirat-Mu menyembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin Tuhan berkaya, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Urapi kami semua ya Aba malam hari ini. Urapi hamba-Mu. Ada Roh Kudus, kami berbicara kepada kami semua yang ada. Di dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan, katakan haleluya, haleluya. Lagi shalom. Bisa lambaikan tangan. Semua kita bersuka cita pada malam hari ini. Terima kasih yang pertama buat GBHUG, Pak Odi, komandan saya, Bu Mona, semua yang hadir pada malam hari ini. Nah, malam hari ini saya disuruh atau diminta share tentang healing atau HMC. Saya percaya hari-hari ini mungkin saudara sering mendengar itu semua yang ada. Dan saya mau sampaikan, pada saat kita memulai pelayanan HMC, nggak gampang. Ada banyak orang bertanya, kenapa kita harus ikut HMC lagi? Saya kan udah pernah. Saya kan dulu udah beberapa kali. Kenapa harus ikut lagi? Apalagi online. Wah, gimana caranya? Saya mau sampaikan, saya bersyukur. Hari ini kita sudah ibadah healing HMC yang kedua kali. Saya mau sampaikan awalnya saya ragu-ragu. Saya teringat pada saat saya ulang tahun, Pak Audi telepon saya. Petrus, itu kenapa kamu nggak melakukan pelayanan HMC secara online? Aduh, Pak Audi, gimana ya online? Rasanya agak sedikit asing gitu loh. Kita udah 58 kali nih Pak Audi selama 2-3 tahun ini HMC offline. Rasanya aduh nggak pede. Nggak bisa. Itu Petrus. Saya kemarin ngajar KOM 300. Saya dikasih sesi luka batin. Saya doain orang dirawat Tuhan loh. Oh iya Pak Audi. Nah dari situ saudara, saya agak sedikit percaya diri. Saya sharing dengan Pak Peter, dengan Bunda. Oh iya harus dorong. Akhirnya terjadilah HMC batch pertama. Pada saat itu pembicara Pak Audi, Pak Peter, Bunda Christine. Nah khusus untuk refresh artinya semua peserta adalah yang pernah ikut HMC. Puji Tuhan ada 310 orang yang daftar. Ada dari Taiwan, ada dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, dari Bali, dari Kalimantan, dari Belitung, dari Bangka, dari Batam. Bahkan ada juga dari berbagai pulau yang lain. Nah di situ saya belajar saudara. Bahwa ternyata yang pertama kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan apapun juga. Wah banyak yang dirawat Tuhan. Saya share sama Pak Odi, wah itu shalom Pak Odi. Itu Pak Odi kemarin yang batch kedua tuh waktu pelayanan pelepasan. Itu orang dari awal sampai akhir. Saya lihat Pak Odi pas satu layar sama saya. Muntah-muntah loh Pak Odi. Nggak pernah berhenti. Nah saya chat dia sama tim kita. Gimana? Aduh Pak saya rasa itu pernah kuasa gelap. Bermain dengan dukun dan lain-lain bisa dilepaskan. Artinya saya mau sampaikan ibadah online seperti ini kuasa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Yang setuju lambaikan tangan. Nah saya mau kembali yang tadi saya katakan kenapa kita harus HMC diulangi kembali. Saya mempunyai istilah kalau kita di kesehatan itu medical check up. Saya percaya semua orang pernah medical check up. Saya rutin biasa setiap tahun saya medical check up. Wah kadang-kadang kolesterol tinggi sedikit. Tahun depan, wah asam urat tinggi sedikit. Wah tahun depannya lagi, wah ini triglycerid sedikit naik nih asam urat. Berubah-ubah. Nah kalau di istilah rohani, saya punya istilah spiritual check up. Orang luka bisa kapan aja. Suami istri, di kantor, di rumah, di mana aja orang bisa luka. Maka dari itu kita perlu healing pemulihan. Nah kitab Amsal berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya hati kita clear, supaya hati kita beres. Bagaimana caranya? Ayo healing. Beresin sama Tuhan. Daud terpilih bukan karena dia hebat. Daud terpilih bukan karena jago perang. Daud terpilih karena hatinya beres. Karena Tuhan Yesus melihat hati. Maka dari itu penting sekali buat kita untuk selalu menjaga hati.
Kalau gembala pembina kasih hari-hari ini healing atau HMC, Healing Movement Crusade. Wah, saya pernah beberapa kali ditugaskan tuh Pak Audi. Kita mendampingi gembala pembina. Kenapa? Karena perlu sekali ini orang-orang dipulihkan hatinya. Nah, saya mau sampaikan hari ini perlu buat kita. Sekalipun kita mungkin sudah berkali-kali, kita perlu cek supaya terus hati kita terjaga. Hati kita beres. Karena sekali lagi, saya ulangi, Tuhan Yesus melihat hati. Saya kalau biasanya, kalau masih HMC offline, kalau ada di Kampung Melayu, tempat saya mengembalakan, saya peserta. Karena siapapun nggak ada yang kebal terhadap dosa. Yang sepakat katakan amin. Saya duduk depan sama istri berdua, pernah satu saat didoakan. Wah, saya nangis. Yang mendoakan tuh anak 16-17 tahun. Wah, doa Tuhan, kamu memberkati Papa itu. Saya tulis segala kutuk-kutuk keturunan keluarga yang pernah dialami keluarga saya. Oh, dipatahkan di situ. Anak 16-17 tahun dilawat, mendoakan saya dilawat Tuhan. Sepanjang dia doaan 5-10 menit saya nangis sama Tuhan. Di situ terus saya disegarkan. Nah, hari ini saya mau sampaikan buat kita semua yang ada. Penting sekali buat kita untuk menjaga hati. Maka dari itu kalau gembala pembina dapat dari Tuhan, dan kita bersyukur kalau ada namanya HMC, kita namakan restoration, pemulihan. Karena awalnya itu Bunda Christine yang kasih. Namanya restoration, pemulihan. Nah, saya percaya hari ini kita pun mau selalu dipulihkan. Amin. Nah, firman Tuhan berkata dalam kitab Ulangan 11 ayat 26, saya bacakan buat saudara. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Saya ulangi sekali lagi. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Kisah ini dimulai pada saat bangsa Israel memulai perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di hadapan jutaan orang muda Musa berkata, lihatlah hari ini aku memperhadapkan berkat atau kutuk. Saya percaya pada saat itu bangsa Israel memilih berkat. Tapi kenyataannya adalah yang masuk tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya yang mereka dari Mesir semua mati. Bahkan Musa pun tidak masuk tanah perjanjian. Artinya tidak gampang untuk kita meraih janji Allah. Tidak gampang untuk kita meraih berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nggak gampang. Nah, hari ini seperti keping uang yang bermata dua. Kita diperhadapkan berkat atau kutuk. Bukankah hidup itu pilihan? Kiri atau kanan? Surga atau neraka? Berkat atau kutuk? Tentunya tergantung kita. Tergantung kita. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang apa namanya berkat sedikit. Di sini berbicara berkat keturunan. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta roti. Saya ulangi lagi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti. Nah, yang saya bahas yang pertama adalah sisi berkat keturunan. Nah, di HMC ini banyak membahas bagaimana kutuk, bagaimana berkat. Nah, Daud muda, bukan siapa-siapa. Dia menulis testimoninya di akhir kehidupannya. Di akhir masa tuanya. Dia berkata, dahulu aku muda loh. Sekarang aku telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku lihat anak cucunya, orang benar, ditinggalkan dan meminta roti. Yang bersuka cita kita lambaikan tangan, haleluya. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta roti dan tinggalkannya. Kenapa Daud menerima berkat keturunan? Karena Daud hidup menjadi pelaku firman. Dua sisi aja. Kalau kita mau diberkati, jadi pelaku firman. Bukankah kekristenan itu simple? Jadi pelaku firman. Allah berfirman, kita lakukan, semua beres. Amin. Allah berfirman, kita lakukan, semua beres, terjadi. Jadi sekali lagi bukan hal tentang benar atau salah atau apapun. Simple.
Bagaimana menjadi anak Tuhan adalah menjadi pelaku firman. Pada saat kita menjadi pelaku firman, semua ditambahkan. Daud menerima ini sekali lagi. Karena dia tidak berkompromi dengan dosa. Karena dosamulah yang menghalangi kemuliaanku, kata Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini merasa, kok rasanya janji Tuhan jauh dari saya? Kok rasanya janji Tuhan ini hanya teori? Coba cek and recheck dalam hidup saya, kita semua. Masihkah berkompromi dengan dosa? Coba cek and recheck. Dosa mula yang menghalangi kemuliaanku. Tapi saya berkata seperti itu. Dan saya percaya pada saat kita menanggalkan dosa, menjadi pelaku firman, semua ditambahkan. Yang mengerti lambaikan tangan, haleluya. Yang mau menjadi pelaku firman, katakan amin. Kalau ada orang di kiri kanan saudara atau saudara di rumah, jangan kompromi dengan dosa. Bilang, 2, 3. Jangan kompromi dengan dosa. Amin. Kuncinya ini. Bagaimana Daud diberkati? Tapi kenyataannya adalah dalam kehidupan, nggak semua mulus seperti itu. Ada banyak kutuk. Kalau tadi Daud diberkati karena menjadi pelaku firman, sebaliknya, kalau orang berdosa, karena dia melanggar firman Allah. Dosa dari kata hamartia, melenceng, keluar dari kehendak Allah. Banyak terjadi hari-hari ini. Nah sebaliknya kalau kita berbuat dosa, firman Tuhan berkata, saya mau baca buat saudara. Haleluya. Bilangan 14. Ayat 18. Saya baca buat saudara, Bilangan 14, 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan kepada bapak dan anak-anaknya. Kepada keturunan ketiga dan keempat. Ada juga kutuk keturunan. Kalau tadi kita bahas berkat keturunan, anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Ada juga kutuk keturunan. Saya ulangi lagi, kutuk karena dosa yang belum terjadi pemberesan secara tuntas. Kadang-kadang mengerikan. Ketiga keempat itu kita nggak ngerti siapa. Saya punya kakek. Engkong saya beristri 2. Saya punya papa, beristri 2. Saya punya kakak tiri 1. Saya 7 saudara. Saya nomor 6. Kakak saya nomor 1, nomor 2. Punya istri lebih dari 1. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 saya tidak ada yang bermasalah tentang istri atau kawin cerai atau beristri muda. Karena nomor 4 sampai nomor 7 kita dilayani healing. Saya masih ingat pada saat itu di Pak Alex Leo di Rayan 1B. Dari pelepasan kutuk perjinahan. Clear. Nomor 4 sampai nomor 7 nggak ada lagi. Tentang keluarga saya. Saya nggak kenal. Kami nggak kenal siapa kakek saya. Nggak kenal. Saya tidak pernah melihat karena saya lahir, kakek nenek saya sudah meninggal. Tapi kutuk itu dibawa. Terus turun ke bawah. Mengerikan. Saya punya sepupu. Sama kakeknya beristri dari 1. Papanya beristri dari 1. Dia 5 saudara. Laki-laki 2, perempuan 3. Nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan, nomor 4 perempuan, nomor 5 laki-laki. Nomor 1 sampai nomor 4 yang sudah menikah, itu kawin cerai luar biasa. Bahkan wanita 3 orang ini mewarisi kutuk keturunan dari atas yang ada. Beberapa kawin cerai. Nah, ini disebut kutuk keturunan. Nah, saya percaya hari ini kalau itu dilepaskan seperti saya, tuntaskan, semua beres. Saya masih ingat Pak Audi cerita waktu sesi tentang berbicara tentang pelepasan. Pak, bisa nggak kita dilepaskan sendiri? Bisa. Andaikan tangan saya diikat. Saya melepaskan sendiri perlu waktu. Perlu upaya. Perlu namanya kesulitan-kesulitan untuk membuka. Tapi andaikan ada orang lain yang menggunting tali yang mengikat tangan saya,
dalam waktu yang singkat beres. Pak Audi, saya masih ingat tuh kasih perumpamaan seperti itu. Kenapa kita namanya harus membuka sendiri? Ikut aja pelayanan HMC. Biar orang lain membebaskan. Kan cepat tinggal gunting. Beres dalam waktu yang singkat. Saya masih gitu. Beberapa tahun yang lalu beliau Pak Audi bicara seperti itu. Dan dibikin buat kita. Kadang-kadang orang sungkan. Orang malas. Betul nggak? Malu. Ini bukan soal salah atau benar. Bagaimana kita dipulihkan. Ini bukan bicara namanya gengsi atau apapun. Yang penting janji Allah dalam firman-Nya, segala warisan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub digenapi. Yang mau lambaikan tangan? Amin. Firman Allah berkata, engkau akan semakin naik, bukan semakin turun. Firman Allah berkata, kamu akan memberi pinjaman, bukan meminjam. Kau hidupnya penuh dengan kegagalan. Kitab Yeremia berkata, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Penuh masa depan dan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Kau akan semakin naik dalam dimensi yang baru. Kau akan jadi kepala. Kalau ini belum terjadi, kau hidup kita misalkan tadi, bukannya memberi pinjaman, kok ngutang terus. Semua diutang, ke panci-panci di kredit. Hati-hati, ada yang salah. Kok usaha bangkrut terus? Hati-hati, ada yang salah. Suatu saat ada orang datang kepada kita dari Kalimantan. Lulusan Amerika, Master Business Administration. Susah lah nyebutnya. Bukan merit by accident aja pokoknya. Setiap usaha, wah selalu bangkrut. Selalu bangkrut. Sampai akhirnya, karena mungkin dulu saya sekolah di Jogja itu sekolah manajemen. Kita panggil, kita ngobrol. Jangan-jangan nih bisnisnya nggak up to date. Misalkan Arigene, bisnis wartel, pasti bangkrut. Ya nggak? Arigene, bisnis wartel. Udah ada smartphone. Ternyata enggak. Bisnisnya oke. Bangkrut, 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 bangkrut. Wah ini nih, ada yang salah nih. Dilayani. Ternyata waktu dia dulu di Kalimantan sana, dia disumpahi oleh seseorang, oleh orang tua dia, oleh suhu dia. Lu usaha nggak bakal namanya maju ya. Lu gua kutukin, gua sumpahin. Nah karena dia juga seorang suhu di kelenteng, kuasa gelap itu mengikat dia. Hingga akhir usaha apa bangkrut selalu. Doakan, dilayani. 1 tahun kemudian kita mendengar kesaksian dari dia. Usahanya berhasil. Akibat apa? Ada kuasa gelap, ada kutuk. Nah, healing ini memulihkan ini. Membereskan ini semua yang ada. Saya nggak tahu, saudara, mungkin terikat masalah apa. Ada lagi seorang datang kepada saya, jemaat yang saya gembalakan di GB Kampung Melayu. Umur udah 40 tahun, datang ke saya. Ya, orangnya ganteng. Udah ada kerjaan. Saya pikir nih orang kalau ikut Take Him Out, pernah dengar nggak program di TV Take Him Out? Ini orang kepilih nih. Ganteng. Tapi jangan ikut itu ya. Nggak boleh ikut itu. Ini orang saya pikir ikut ganteng. Kok nggak kawin-kawin? Itulah Pak Petrus masalah saya. Boro-boro menyatakan cinta. Belum menyatakan cinta udah ditolak. Saya konselingi dia. Saya datang ke rumah dia. Wah saudara, itu jimatnya 2 kantong kresek. Wah saya kumpulin semua ini. Combong, ini batu pengasihan, keris pemikat wanita. Semua. Saya bakar, akhirnya saya doain, saya pelayanin pelepasan. Meleduk semua yang ada. Ditipu dia. Dibohongi sama setan. Bukankah setan adalah bapa pembohong? Buktinya sampai saat itu nggak kawin-kawin, nggak nikah-nikah. Mahal, 2 juta, berapa juta dia belinya kan gitu. Kita layani pelepasan. Kita doakan. Kita konselingi. Nah akhirnya dia terbuka semua yang ada. Setelah kita layani pelepasan, ada satu yang nyangkut. Ternyata juga sama papanya disumpahin waktu dia mau ke Jakarta. Dia orang daerah, dari luar pulau. Lu gue sumpahin ya. Lu gak bakal kawin. Kutuk itu perkataan tuh mengikat. Sampai umur 40 tahun. Dia belum menikah. Akhirnya saya bilang, ayo telepon. Bikin rekonsiliasi. Yang waras ngalah sama papamu. Kamu udah dipulihkan, udah dibaptis, udah lahir baru, ngalah. Telepon papa di sana. Dia telepon, diminta ampun, diminta maaf. Terjadi rekonsiliasi. Nah 3 bulan kemudian dia telepon saya. Pak Petrus, shalom. Shalom, gimana keadaannya?
Iya, baik, puji Tuhan. Ini darurat. Darurat apa? Mau ketemu Pak Petrus lagi. Kapan ini? Aduh, saya nasi siang ini nggak bisa. Nanti malam ya Pak, saya ke rumah. Darurat. Darurat Pak. Oke lah. Saya pikir masih ada jimatnya. Dulu 2 kantong kresek, kita bakar. Siapa tahu ada nyelip di bawah bantal. Kan gitu. Nah, saya panggil dia ketemu malam janjian. Pak, saya bisa bicara 4 mata. Berdua saja. Oke. Masuk ruangan, dia ngobrol. Gini Pak, setelah saya dilayani pelepasan, rekonsiliasi sama orang tua, pemulihan terjadi. Ini udah 3 bulan Pak. Sekarang Pak, ada 3 wanita mendekati saya. Saya bilang, jangan dinikahi 3-3-nya. Pilih salah satu, berdoa. Sehingga cerita dia berdoa, 6 bulan kemudian dia menikah. Punya anak 2 sekarang. Dan sekarang sudah melayani Tuhan. Kita beri kemuliaan, katakan haleluya. Betapa mengerikannya kuasa kutuk. Maka dari itu kalau gembala pembina kita hari-hari Tuhan kasih tahun 2005, 2006 yang lalu. Kita bicara healing 15 tahun yang lalu. Ini dia. Saya banyak mendoakan ini saudara. Maka jadi dikatakan. Bahkan dia akan membalaskan kesalahan kepada bapak, kepada anak-anaknya. Kepada keturunan ketiga dan keempat. Muter terus. Lingkaran setan. Nggak berhenti-berhenti. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi saudara pernah ketepekong. Pernah kemana-mana. Hati-hati berguru dengan kuasa gelap. Iblis bisa memberi kekayaan. Ya. Tapi ujungnya ada kwitansinya. Ujungnya ada tagihannya. Hati-hati. Hati-hati. Saya juga pernah melayani. Ada seseorang datang ke tempat kita. Ngobrol. Pak, saya sekarang mau bertobat. Emang kenapa mau bertobat? Ini seorang perempuan. Seorang ibu. Dulu saya kedar muslim. Dapat suami Kristen. Saya akhirnya mengikut suami masuk Kristen. Saya diusir. Saya kenal keluarga besarnya. Wah, banyak yang haji. Orang-orang terpandang lah di situ. Bahkan kakaknya marah, dicoret dari warisan. Diusir. Bahkan adiknya mau melaporkan dia ke kepolisian supaya ditangkap dan lain-lain. Akhirnya selesai, diusir, dia lari. Dia marah dengan situasi yang ada. Wanita tersebut. Dia berguru ke Gunung Kawi. Dia cerita dalam waktu 1 tahun kaya raya. Kaya raya. Punya toko, beli aset, beli ini, beli rumah, beli ini, beli kaya raya. Tapi dia nggak sejahtera. Dia cerita datang ke Gunung Kawi, bawa sesajen, bawa jin apel, macam-macam. Dia mandi air kembang 7 rupa. Dia mandi air 7 mata air katanya juga. Tapi memang benar, dia langsung kaya. Saya dengerin dia cerita, oh gitu ya Bu ya. Apa Ibu pernah ngeliat jinnya? Ya saya sih belum pernah ngeliat jinnya, tapi waktu saya namanya ditaruh di suatu ruangan, perasaan saya kayaknya saya takut, merinding-merinding. Dalam hati saya, sama setan merinding, sama Tuhan nggak pernah merinding-merinding. Begitu ya Bu? Iya, tapi buktinya saya setahun kaya, punya mobil, punya apa. Dari mana-mana saya buka toko, pelanggan antri beli. Beberapa tahun kemudian dia cerita sama saya, nggak sejahtera. Mungkin ini Roh Kudus, Tuhan masih sayang sama dia. Dia mau bertobat. Dia datang ke gereja kita. Datang ke gereja kita, kita doakan. Sudah berapa lama Ibu mau bertobat? Ya, tahun-tahun terakhir ini Pak. Kita layani, wah di rumah aja banyak keris, banyak apa. Kita bakar, kita buang, kita doakan. Begitu saudara itu diikut Yesus. Tiba-tiba itu pelanggan satu pun tidak ada yang datang ke toko dia. Sepi total. Dalam waktu 6 bulan dia terjerat hutang. Nggak tahu uang itu kemana. Dia datang kepada kita. Tenang Bu. Sesuatu yang dari iblis akan dihabiskan. Karena ini nggak kudus. Saya bilang seperti itu. Dari kuasa gelap. Ibu sedang dimurnikan. Ibu sedang masukkan padang gurun. Tapi percayalah. Tuhan Yesus lebih besar daripada masalah kita. Di balik padang gurun ada tanah Kanaan. Di balik cross salib ada blessing. Cross dulu Bu. Baru blessing. Wah. Kita bantu dengan diakonia. 2 bulan lagi dia datang. Pak Petrus nggak tahan Pak. Di rumah ada debt collector nagih Pak. Gebrak-gebrak meja. Gedor-gedor pintu. Saya udah mau bunuh diri. Bu, sabar Bu. Tuhan Yesus masih menolong. Percayalah. Tuhan Yesus kita lebih besar daripada masalah kita. Singkat cerita. 6 bulan berlalu. Nah anaknya dia cerita diopkan dari sekolah di BINUS. Sekarang nggak mampu bayar. Nah 6 bulan kemudian saya lagi belanja di Indomaret, ini kurang lebih kejadiannya tahun 2019 awal. Ada yang panggil saya, Pak Petrus, ada seorang wanita.
Wah, segitu saya nengok, oh gimana Bu kabarnya? Iya Pak, aduh saya mau ketemu Bapak susah. Katanya, oh iya, pendeta susah dicari. Katanya, enggak Bu, gampang. Iya kalau Papa itu sekolah minggu kedua, kan perjamuan tuh Pak. Saya kebaktian pertama, padahal di kampung ada 2, 3, 4 kebaktian. Sedangkan kadang-kadang kalau minggu ke-1, ke-3, ke-4, Papa itu suka di luar. Nah sekarang mau ketemu Pak. Oh gimana Bu kabarnya? Ini saya mau bersaksi. Nah, ini di depan Indomaret nih. Dia bersaksi. Pak Petrus, luar biasa. Tuhan Yesus manjur. Wah, dibilang Tuhan Yesus manjur. Biasa kedukun, ketahuan. Tuhan Yesus dahsyat, Bu. Iya, dahsyat. Iya, manjur. Dahsyat, Bu. Bukan manjur. Saya sering ingat cerita ini. Gimana, Bu, ceritanya? Beberapa bulan yang lalu, suami saya dipanggil. Dulu suami saya 20 tahun yang lalu, kontraktor di BSD. Kejadiannya kurang lebih sekitar 17-18 tahun yang lalu dia membangun sesuatu di sana. Nah, tiba-tiba Bu, tiba-tiba Pak, itu kok rumahnya rusak. Dia nyari suami saya. Suaminya kebetulan suka menggambar. Suaminya arsitek. Saya bilang, terus gimana Bu? Ketemu. Selalu bisa bayangkan nggak Kampung Melayu sama BSD gimana rasanya? Kalau Bu Mona, Pak Odi sering ke Kampung Melayu. Rasanya dulu-dulu itu Google Map coret nggak ada. Mana Kampung Melayu? Ketemu Bu, ketemu Pak Petrus. Luar biasa Bu ya. 18 tahunan, belasan tahun. Nyari dari BSD. Ibu udah pindah kemana-mana bisa ketemu. Kalau bukan Tuhan Yesus nggak mungkin. Dapat proyek pertama, suruh renov rumah dia. Itu belum selesai. Dia merenovasi rumah tetangga. Dalam waktu beberapa bulan, dia merenovasi 3 rumah. Dan dia bilang pemulihan keuangan terjadi. Kita beri kemuliaan, katakan haleluya. Bahkan dia cerita kakaknya tadi tuh yang membenci dia, bahkan adik bungsunya yang membenci dia dulu mau memenjarakan, yang coret warisan, dipinjemin uang. Lu pakai nih uang gua bakal modal kembali. Lu terserah lu gantinya kapan. Nah sekarang usaha dipulihkan, anaknya habis selesai di minus, dan dia tahu perpuluhan. Ini kunci. Maaf, dia dari Kedar. Bilang Yesus dahsyat aja, bilang Yesus manjur. Bayangin tuh. Setiap dosa dipatahkan. Setiap kutuk dihancurkan. Pintu berkat yang berabad-abad tertutup terbuka dalam nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak kesaksian yang luar biasa. Ada ratusan, ada ribuan kesaksian selama kita pelayanan HMC yang ada. Tapi saya mau sampaikan hari buat kita. Tuhan menghadapkan kita hari ini. Berkat atau kutuk. Kalau kita mau berkat, bahkan berkat keturunan seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah tua. Tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar ditinggalkannya dan meminta-minta roti. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman. Yang mengerti lambaikan tangan. Tapi sebaliknya, kalau mau kutuk, ya dosa. Maka dari itu hari ini bereskan dosa yang ada. Ayo bikin spiritual check up. Nanti nggak lama lagi saya ngomong kemarin sempat sebelum HMC Batch yang kedua secara online. Karena Pak Audi adalah salah satu yang mensupport saya. Ayo ajarkan terus Petrus. Ikut. Jangan gengsi. Yang penting pulih. Yang penting pulih. Waktu batch pertama, saya nggak mau jadi pembicara. Tapi sekali lagi akhirnya karena nggak ada pembicara pelepasan, Bu Christine suruh saya. Oke. Saya sesi Pak Audi saya dengerin. Sesi Pak Peter saya dengerin. Sesi Bunda Christine dengerin. Saya dipulihkan. Apalagi hari-hari di masa-masa ya ada COVID-19. Masa-masa kita sekarang gereja sepertinya online. Saudara, bisa. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau saudara orangnya ada masih merasa iya ya, kok janji Allah sekedar teori. Utang masih ada, usaha jatuh bangun. Enggak jelas, masih kepahitan. Kalau belum, janji Allah yang tertulis dalam firman yang digenapi. Hati-hati, mungkin ada yang salah, ada kutuk keturunan dari keluarga kita. Beresin, tinggal didoain kok. Yang mau lambaikan tangan. Sekali lagi di sini kita nggak ada motivasi. Karena ayatnya adalah Matius 10 ayat 7-8. Kamu menerima dengan kuasa cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Waktu kita pelayanan offline, kita semua nggak terima PK, persembahan kasih, seperti gembala pembina.
Kita ke berbagai kota, kita ke Batam, kita kemana-mana, kita ke Kalimantan, kita ke Jawa, semua bayar sendiri. Bahkan kita ke Taiwan, HMC, kita bayar sendiri. Nggak ada. Kamu menerima kuasa dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Haleluya. Cuma hati kami rindu bahwa kita semua dipulihkan. Pak Audi rindu, semua dipulihkan. Semua kita rindu. Apa yang Tuhan janjikan harus digenapi. Amin. Jangan sampai jadi Kristen yang teori. Katanya. Kita bukan menjadi pelihat sejarah. Tapi kita adalah pelaku-pelaku sejarah yang mengalami janji firman Allah. Yang mau katakan amin? Kesimpulan saya hari ini, ayo. Buat spiritual check up. Buat kita semua yang ada. Buat. Sampai seluruh janji digenapi. Kalau Daud pernah mengalaminya. Kalau kita cerita Pak Peter pernah mengalaminya. Waduh, makannya susah. Nikah, cincin kawin dari Bunda Christine, uang tabungannya sangat miskin, kin. Bukan siapa-siapa, tapi sekarang dimuliakan Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah sama. Amin. Amin. Apapun mungkin hati Bapak kita. Luka batin. Beresin. Saudara mungkin luka batin. Saudara luka batin tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak akan diampuni. Kalau dosamu tidak akan diampuni, atau engkau tidak mengampuni dosa orang lain kepadamu, Bapa di surga tidak memberikan pengampunan, maka dosa menyebabkan kutuk. Langit jadi tembaga, bumi jadi besi, embun pun tidak menetes. Amin. Orang luka cenderung melukai. Hati Bapa harus beres. Harus beres. Kita percaya Bapa di surga adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang dahsyat. Pesan saya, ayo kita ikut. Nggak apa-apa, spiritual check up kok. Nanti mungkin saya, karena Pak Audi sudah mendorong, wakil gembala rayon kita, gembala kita di HOG, saudara, ikut supaya apa? Sepenuhnya janji Allah digenapi. Amin. Nah, saya ada sedikit video kemarin. Karena memang rekamannya ini masih lagi diedit. Nah, ada salah satu peserta kita yang mengalami pemulihan hati Bapa. Nah, saya sempat kirim videonya sama Jonathan ya, sama Sony. Coba kita putar video kurang lebih 2 menit. Bagaimana walaupun online dia dilawat Tuhan, dia dipulihkan. Ini mengenai bicara salah satunya aja hati Bapak. Silakan mungkin diputar, Pak. Boleh bersaksi sedikit, biar kita sama-sama saling dikuatkan. Saya 3 bersaudara. Saya 3 bersaudara. Mama saya sudah meninggal. Tadi saya merasa diberkati. Saya merasa dipulihkan lebih lagi. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Ayo, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu sudah pulih. Ya. Saya punya papa. Saya punya papa. Seperti tadi kita diberi penjelasan sama Pak Petrus Sutarjo. Bagaimana pemulihan hati Bapak. Saya punya papa. Saya pernah ngalamin kekerasan fisik. Saya merasa ditinggalkan. Saya punya papa menikah lagi dengan orang lain. Saya pernah cerita ini juga sama PIC saya. Saya mau dipulihkan. Saya percaya keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Papa saya pernah pergi dan saya terluka. Saya pernah melepaskan pengampunan buat papa saya dan papa saya kembali. Puji Tuhan, sekarang saya tinggal sama papa saya. Saya sudah menikah. Saya baru menikah, tapi saya tinggal sama papa saya. Saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk rawat papa saya. Tapi haleluya. Haleluya. Tapi memang sampai saat ini papa saya tidak berubah total. Masih mabuk, masih main togel. Ya, itu saya terus ingin dipulihkan. Saya saat ini saya mengasihi bapak saya terima bapak saya. Saya masih
Puji Tuhan, saya diberi hati untuk merawat Papa saya. Lewat hari ini, pemulihan hati Bapak, saya semakin terus dipulihkan. Saya bisa berikrar, saya mengasihi Bapak saya rindu Bapak saya diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita beri tepuk tangan, katakan haleluya. Ini salah satu cuplikan hati Bapak, poin-poin dari HMC, poin-poin healing. Saya percaya hari ini, kalau rekan-rekan kita sudah dipulihkan, kita pun pasti dipulihkan. Amin. Sebelum saya mengakhiri hari ini, saya ingin berdoa buat saudara. Yang pertama, saya ditaruh Tuhan berdoa. Kalau saudara mungkin masih menyimpan luka kepada seseorang, saudara sulit mengampuni. Mungkin itu orang tuamu, mungkin sahabatmu, mungkin bosmu yang pernah menipu, atau siapapun yang pernah melukai kita. Kalau kita tidak mengampuni, firman Allah berkata, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni dosamu. Pada saat Bapa kita tidak mengampuni dosa kita, kita tinggal dalam dosa. Dosamulah yang menghalangi kemuliaan kata Tuhan. Dosamulah yang menghalangi berkat dari Tuhan. Langit jadi tembaga, bumi jadi besi, embun pun tidak menetes. Kalau saudara ada orangnya, saudara pejamkan mata semua yang ada. Mungkin terbayang, mungkin pemimpinmu di gereja, pemimpinmu di kantor, tetanggamu, melukai, menipu, melecehkanmu. Ada kata-kata yang menyakitkan. Diperlakukan tidak adil. Mari kita mau mengampuni mereka. Urapata karabaya syandara pata karabaya syandara. Bilang, Bapak, aku mengampuni orang yang pernah menyakiti aku. Saudara doakan, aku mengampuninya. Bapak, aku mengampuninya. Mungkin pernah ditipu. Aku mengampuninya. Bereskan hatimu hari ini. Karena Allah melihat hati. Aku mengampuninya. Aku mengampuninya, sebutkan. Pejamkan mata saudara. Bayangkan wajahnya. Sebut namanya. Aku mengampuninya. Aku mengampuninya. Aku mengampuninya. Sebut namanya. Lepaskan berkat buat orang tersebut. Lepaskan pengampunan buat orang tersebut. Rakapata karabaya syanda rakapata karabaya syanda. Itu tuntaskan. Saya nggak tahu pribadi lepas pribadi saudara di rumah. Saudara luka dengan siapa? Ayo ampuni. 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 Sebut namanya. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Uraka patakarabaya syandara patakarabaya syandara. Bapak, kau lihat anak-anakmu. Biar pemulihan terjadi. Hati yang baru kau limpahkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulih. Hati yang baru. Hati yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulih. Hati yang baru. Dalam nama Yesus. Yang kedua, saya berdoa buat saudara. Mungkin ada kutuk-kutuk. Ada belenggu-belenggu dosa yang mengikat saudara. Mungkin hari-hari ini usahamu kok selalu dari dulu ke sekarang gagal meninggalkan hutang. Ada perceraian. Ada masalah-masalah. Seolah-olah firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kemenangan jauh dari kita. Penuh kesengsaraan, penuh malapetaka. Saudara merasakan itu? Saya berdoa buat saudara. Mari taruh tangan saudara di dada. Uraka patakarabaya syandaraka. Bapak berdoa dalam nama Yesus. Setiap kutuk-kutuk yang mengikat anak-anakmu. Kutuk keturunan. Kutuk dosa-dosa. Kutuk penyembahan berhala, kutuk-kutuk perjinahan, semua dosa-dosa apapun yang masih mengikat anak-anakmu hari ini. Hamba berdoa
Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap kutuk kami hancurkan. Kami patahkan. Di dalam nama Yesus kuasanya. Lepas. Lepas. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membebaskan. Darah Yesus menguduskan. Darah Yesus menguduskan. Darah Yesus menguduskan. Darah Yesus membebaskan. Menguduskan. Dalam nama Yesus. Setiap kutuk-kutuk. Sekali lagi. Kutuk keturunan. Kutuk apapun. Mempatahkan, menghancurkan kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bebas, lepas, pulih dalam nama Yesus. Darah domba Allah menguduskan. Di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini segala berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Segala yang baik yang datang daripada Bapa di surga. Segala pintu-pintu berkat yang tertutup berabad-abad. Semua terbuka. Semua terbuka. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Segala yang baik. Segala yang baik. Segala yang Tuhan janjikan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kemenangan. Terima berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Yesus. Terima pemulihan. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima kesembuhan. Terima pembebasan. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang memulihkan umat-Mu. Hamba terbatas hari ini ya Roh Kudus. Engkau yang menjamah pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu. Kami percaya hari ini. Anak-Mu sudah dimerdekakan. Anak-anak-Mu sudah dipulihkan. Meraih warisan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sudah menerima sama-sama kita katakan. Amin. Katakan haleluya. Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Justru di masa pandemi ini, Tuhan akan berikan banyak kemenangan demi kemenangan buat setiap kita. Yang setuju, sekali lagi katakan amin. Nanti kalau kita sudah planning untuk restoration yang ketiga, saudara, gelombang batch yang ketiga, nanti kita akan umumkan. Jadi saya rindu, saya nggak janjian sama Petrus untuk tantang saudara seperti restoration hari ini. Tapi rasanya ini memang waktunya, saudara. Memang ada saatnya di mana kita harus dipulihkan, ada saatnya di mana kita harus ditransformasi kembali sama Tuhan untuk dikembalikan kepada panggilan kita yang sebenarnya. Mungkin kita sudah terluka karena gesekan kiri kanan dan lain sebagainya, tapi ada waktunya. Kita harus refresh kembali sama Tuhan. Dan saya percaya biar di tahun dimensi yang baru ini Tuhan akan buat setiap saudara akan terus naik dan tidak turun. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang diproses, dibentuk sama Tuhan. Gak apa-apa, saudara. Gak apa-apa. Itu cuma sebentar saja. Tapi setelah ini kau akan naik, terus naik, dan mengalami sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah. Yang setuju sama-sama katakan amin. Oke, kita akan doakan saudara yang berulang tahun. Ulang tahun di bulan Oktober ini ya, saudara ya. Itu kuenya sudah disediakan, nanti bisa tiup bareng-bareng, saudara ya. Ini kue sudah disiapkan lama, saudara, tapi nggak apa-apa, masih awet kok. Ini bikinan Sony ini kuenya. Oke, berapa banyak yang ulang tahun di bulan Oktober ini? Entah ulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Bisa angkat tangan, saya bisa lihat saudara yang ulang tahun. Wah, Prita yang ulang tahun, Prita sama Yonatan ya, mereka ulang tahun pernikahan. Yang lain ada yang ulang tahun lagi, Pak Agus Salem. Oke, yuk yang ulang tahun sambil saudara angkat tangan, kita akan berdoa. Yang lain tolong doakan yang ulang tahun ya, yang ulang tahun angkat tangan ya. Oh, rebasyama tekona rabakuria basyama tekona rababa. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan daripada anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober ini ya Tuhan. Biarlah hal yang baik, hal yang indah, perkara-perkara yang dahsyat, berkat-berkat yang khusus Tuhan sediakan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Entah itu ulang tahun pernikahan atau ulang tahun pribadi mereka. Karena kalau kau tambahkan 1 tahun usia, maka hamba percaya pembelaan Tuhan juga pasti dahsyat dalam hidup mereka. Kalau kau izinkan mereka bertambah usianya, maka di tahun yang baru yang Tuhan berikan, maka mereka akan melihat terobosan demi terobosan terjadi. Segala kebuntuan dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha,
dalam apapun, dalam sekolah apapun yang anak-anakmu alami hari-hari ini, semua akan diterobos dengan luar biasa. Sebagai hadiah yang Tuhan sediakan di tahun dimensi yang baru. Karena janji Tuhan, anak-anak Tuhan, engkau akan makin naik dan tidak turun. Engkau akan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba melepaskan berkat buat anak-anakmu yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Oke, selamat ulang tahun pernikahan, berkat Tuhan menyertai berlimpah-limpah. Pak Petrus, terima kasih juga buat pelayanannya malam ini, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Oke, kita lanjutkan acara kita. Mari sama-sama saudara kita mau berdoa syafaat sebelum kita menutup ibadah pada malam hari ini. Korala bata karala baya shandara la barala 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 barala. Korala bata karala baya shandara la barala 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 barala. Kami naikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di saat kami mengandalkan Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah doa malam pada malam hari ini, kami dikuatkan kembali Tuhan. Biar Tuhan kami terus memilih kehidupan, kami terus memilih berkat dan bukan kutuk. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu yang terlebih besar akan melepaskan setiap kami, membebaskan setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan yang telah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau sama-sama mendukung dan bersepakat berdoa untuk Pak Petrus Sutarjo ya Tuhan. Terutama di dalam pelayanannya di bidang restoration, kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu dengan lebih dahsyat, dengan perkara-perkara yang semakin hebat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini akan dipakai ya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga, menyatakan pemulihan bagi keluarga-keluarga, pemulihan bagi pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan, sehingga setiap jiwa-jiwa boleh melihat bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah pembebas, Yesuslah juru selamat, tidak ada yang lain ya Tuhan. Biar Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, keluarganya juga Tuhan berkati. Biarlah pemeliharaan tangan Tuhan yang terbaik terjadi atas hamba-Mu ya Tuhan. Juga penggembalaannya Tuhan, Tuhan sertai terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu. Kami juga mau berdoa malam hari ini buat gembala pembina kami dengan keempat wakilnya, gembala rayon kami dengan kedua wakilnya, dan juga gembala di GBHOG Tuhan Pak Audi. Terima kasih buat para pemimpin rohani di atas kami Tuhan. Kami berdoa dan terus mendukung hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak Bapa pada zaman ini, Tuhan yang terus sampaikan melalui gembala pembina kami, gembala rayon kami, dan juga gembala di HOG ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai dengan kepada gembala-gembalaku juga ya Tuhan. Terus pimpin kami untuk mengikut Engkau ya Tuhan di hari-hari terakhir ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa mendukung buat hamba-Mu Tuhan Pak Wiradi ya Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan. Oh, kami minta yang terbaik Tuhan terjadi buat hamba-Mu Pak Wiradi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Biar tangan Tuhan terulur, biar tangan Tuhan menjamah ya Tuhan Pak Wiradi. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih mengasihi hamba-Mu ya Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan Pak Wiradi ya Tuhan. Buat Ibu Yeti Tuhan, buat keluarga dan keluarga besarnya ya Tuhan. Bahkan penggembalaannya jemaat yang digembalai juga ya Tuhan. Oh, kami sama-sama berdoa minta yang terbaik Tuhan, nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau sepakat berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, Pak Heri.
Oh, kami berdoa Tuhan buat lengan bahunya yang bergeser karena jatuh. Kami berdoa jamah lengan bahunya Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa setiap pengobatan yang dilakukan Tuhan. Urapi Tuhan, pakai Tuhan menjadi sarana kesembuhan bagi Pak Heri. Kami berdoa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan ya Tuhan Pak Heri. Juga istrinya Ibu Meli Tuhan di dalam pemulihan pasca operasi lutut. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan anugerah kesembuhan terjadi atas Pak Heri dan Ibu Meli di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga besar dari Tante Heni dan Ciweni yang mengalami kedukaan. Kami berdoa Tuhan biar ada penghiburan, ada kekuatan di hari-hari di mana akan ada kehilangan dari salah satu anggota keluarga. Kami percaya Tuhan menyediakan damai sejahtera, Tuhan menyediakan penghiburan bagi keluarga, kekuatan untuk melewati hari-hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang tidak akan meninggalkan kami, Engkau yang tidak akan membiarkan kami. Terima kasih untuk malam hari ini, kami bersyukur. Juga besok kami akan masuki bulan yang baru Tuhan, di bulan November, di tahun dimensi yang baru. Kami percaya kami akan lihat perkara-perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, yang tidak terpikir Tuhan, tidak timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Sebelumnya kami akan berdoa seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk angkat tangan di depan Tuhan yuk. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu diberkati, keluarga besarmu diberkati, bisnis usahamu diberkati dan mengalami banyak terobosan demi terobosan. Kesehatanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, dan apapun yang kau kerjakan, keberhasilan Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Bersama-sama katakan, amin.